Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Maria Susana Sibuya dengan NIM 1810512-087 dari UPN Veteran Jakarta. Saya Nona Intan Maulani dengan NIM 18105120881 dari UPN Veteran Jakarta. Nama saya Warda Nur Aziza dengan NIM 18105120090 dari UPN Veteran Jakarta. Saya Jessica Alfanaomi dengan NIM 18105121117 dari UPN Veteran Jakarta. Nama saya Benyamin Cepri Tilman dengan NIM 18060800081 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nama saya Yohanes Ronaldi BBME dengan NIM 18060800052 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Kami mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program Permata Sakti, yaitu program dari Kampus Merdeka dan mengikuti mata kuliah Mobile Programming. Saat ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan aplikasi mobile yang telah kami buat. Pertama-tama, kami akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Mau bikin apa le, mau bagaimana le, kuliah dari jauh kita setengah mati. Kita sudah usaha dari jauh-jauh tapi kita masih bingung-bingung aja. Kita bikin apa, kita bagaimana, kuliah dari jauh bikin setengah mati. Kita udah usaha dari jauh-jauh, woi, tapi kita masih bingung-bingung aja. Ada dari Undana dan Veteran Jakarta, gak peduli dari mana kita sama saja. Rasa-rasa kita semua mau menusa, tapi ikut kuliah supaya bahagia. UPN Undana, Awi, Punggi Lalai. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat aplikasi Letreso. Easy way to identify your stress level. Okay, next. Ini anggota kami. Next. Oke, baik. Ada penjelasan aplikasi. Baik, abstraksi. Setiap orang pasti pernah mengalami perubahan emosional. Salah satunya yaitu stres. Stres merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan yang sifatnya negatif. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik maupun mental. Tapi, bila kita mengalami stres terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, termasuk kecemasan dan depresi, sakit kepala, penyakit jantung, gangguan memori dan konsentrasi, gangguan pencernaan, kesulitan tidur, dan penambahan berat badan. Okay, next. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi bernama Letreso. Letreso sendiri merupakan aplikasi mobile dengan fungsi sebagai stress meter yang menyediakan kuis stress level bagi user agar user mengetahui dan dapat mengontrol seberapa stres dirinya. Setelah kuis selesai, Letreso akan memunculkan solusi sesuai level stres yang user dapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald. Baik, yang berikutnya adalah keunggulan aplikasi. Next. Keunggulan aplikasi ini, yang pertama, aplikasi ini gratis. Anda dapat menggunakannya tanpa harus membayar mahal. Yang kedua, pertanyaan akan diupdate setiap waktu. Berikutnya, sumber pertanyaan didapatkan dari kuis yang dipakai oleh para psikolog handal. Memiliki tampilan user interface yang friendly dan menarik, mudah diakses dan simple, bisa diakses perangkat Android maupun bisa diakses di perangkat Android
menyediakan option solusi berdasarkan level stres yang didapatkan, dan membuat gambaran yang menarik. Berikutnya, manfaat aplikasi. Next. Manfaat aplikasi, yang pertama menghemat biaya dan pengeluaran dibandingkan pergi ke psikolog, menghemat waktu user, tampilan simpel dan menarik akan memudahkan user mengakses aplikasi, menyediakan solusi untuk mengurangi stres, dan sebagai langkah awal untuk memeriksa keadaan psikis secara rutin. Oke, baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman Nona. Baik, yang selanjutnya adalah tampilan aplikasi. Next. Yang pertama adalah halaman splash screen. Berikut adalah halaman splash screen-nya. Untuk menggunakan aplikasi Retreso ini akan muncul halaman splash screen selama 4 detik, seperti gambar di samping. Halaman ini menggunakan jenis layout constraint dan menggunakan satu buah text view dan satu buah image view berupa logo dan aplikasi Retreso. Next. Kemudian untuk halaman masuk, user menginput nama tanpa menggunakan password dan email agar user bisa dengan mudah mengakses aplikasi ini tanpa harus melanjutkannya dengan akun email dan sejenisnya, jadi bisa langsung dimasukkan seperti itu. Kemudian halaman ini menggunakan jenis layout activity daftar.xml, menggunakan jenis layout constraint dan menggunakan 2 buah text view, 4 buah image view, 1 buah edit text, dan 1 buah button dari aplikasi Retreso. Di daftar.java menggunakan intent untuk membuka activity selanjutnya di menu utama. Nah, ini menu utamanya. Berikut adalah tampilan halaman kedua. Selanjutnya, user diberikan pilihan berupa stress meter ataupun tips. Di menu utama.java ini menggunakan intent untuk membuka activity selanjutnya dengan menggunakan teknik intent sama seperti tadi. Pengguna dapat memilih menu stress meter, maka akan membuka kuis, namun jika pengguna memilih membuka menu tips, maka akan membuka menu tips. Terdapat bundle extras, get intent, dan get extras untuk mengambil data dari menu daftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahel. Selanjutnya, halaman ini menggunakan jenis layout constraint dan menggunakan 1 buah text view dan 2 buah image button. Berisi ada stress meter dan tips. Lalu, halaman ini merupakan tes atau kuis yang dapat diisi oleh user. Nah, di sini ada berisikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi tolak ukur kami atau aplikasi itu sendiri dalam menginformasikan seberapa stres user. Next. Lalu, pada activity ini, terdapat 4 radio group dan 4 radio button untuk memilih jawaban. Lalu terdapat 1 button untuk submit, 1 image view, dan 2 text view. Pada activity ini, menggunakan 2 jenis layout, yaitu relative layout dan linear layout. Nah, pertanyaan yang kami gunakan sering dipakai oleh para psikolog profesional, yang merupakan salah satu keunggulan dari aplikasi ini sendiri. Untuk itu, setiap waktu tertentu, kami akan mengupdate pertanyaan yang ada, dan di sini kami akan mengeluarkan total 10 pertanyaan untuk dijawab oleh user, agar waktu yang digunakan user dapat lebih singkat dan penggunaan aplikasi akan lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah halaman hasil, yang dimana halaman ini adalah menunjukkan hasil dari tes yang sudah dilalui oleh user. Dan setelah menampilkan angka level stres yang didapatkan, level ini akan disebutkan dari yang rendah, sedang sampai di yang tinggi. Kemudian ada button tips, di mana button tips ini untuk melihat tips apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi stresnya. Selanjutnya untuk halaman hasil ini, layout yang untuk activity hasilnya menggunakan jenis layout constraint dan menggunakan 4 buah text view, 1 buah button, dan juga 1 buah image view.
Lalu halaman tips dengan desain flat, vektor yang menarik, tips di dalam aplikasi kami akan terlihat lebih informatif dan juga menarik. Di mana di dalamnya terdapat tips-tipsnya seperti meditasi, olahraga, mendengar musik, menonton film, dan juga menghirup aromaterapi untuk mengurangi tingkat stres Anda. Namun ketika level stres Anda sudah tinggi, sangat tinggi, maka jalan terbaik untuk mencegah depresi adalah berkonsultasi ke psikolog. Di menu tips Java menggunakan intent untuk membuka activity yang activity selanjutnya yaitu menu utama .java. Layout untuk activity menu tips adalah menggunakan jenis layout, constraint, dan menggunakan 7 buah text view, 1 buah button, dan juga menggunakan 6 buah image view. Lalu, selanjutnya akan dieksekusi oleh teman kami, Wardah. Sebelum saya mendemokan aplikasi, mungkin ada baiknya saya akan tunjukkan terlebih dahulu hasil codingannya. Yang pertama ada main activity, class main activity Java. Seperti ini codingannya. Itu splash screen, untuk splash screen banyak 4 detik. Kemudian daftar, menu daftar yang menggunakan intent put extra yang fungsinya untuk melempar input nama ke menu utama. Kemudian menu utama terdapat extras get string, extras get intent, berfungsi untuk menangkap hasil inputan dari menu daftar. Kemudian dari menu utama kita ke quiz. Oh enggak, sebenarnya kita sebelumnya itu kita ke soal pilihan ganda dulu. Nah, kelas ini dibuat untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada aplikasi kami. Terdapat array untuk pertanyaan, pilihan jawaban yang benar atau jawaban yang dipilih. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti ada get pilihan jawaban ini atau get pertanyaan. Fungsinya untuk mengambil pertanyaan, mengambil pilihan jawaban. Seperti itu. Kemudian kita ke quiz. Yang quiz ini dia akan membantu menampilkan dari soal pilihan ganda. Dapat dilihat dari sini, get intent, get string. Oh enggak, ini yang tadi untuk daftar yang nama. Jadi setiap menunya akan ditambahkan sama seperti yang daftar tadi, agar nanti di menu tips bisa muncul lagi ke halaman menu utama dan masih muncul hello-nya. Nanti saya akan tunjukkan. Ini get jawaban benar yang tadi yang sudah dideklarasikan dari soal pilihan ganda. Kemudian ini ada if else-nya. Kemudian kita ke hasil scoring. Hasil scoring juga menggunakan if else untuk bobotnya. Kemudian kita ke menu tips. Menggunakan intent. Nah, menu tips ini juga menggunakan yang sama seperti daftar untuk mengambil data nama agar dia bisa memunculkan kembali ke menu utama. Karena
dari menu tips ini intent-nya akan membuka menu selanjutnya, yaitu menu utama. Dan menu utama akan menampilkan hasil inputan nama dari si daftar. Oke, mungkin langsung saja kita ke demo aplikasi. Oke, sekarang saya akan coba demokan aplikasinya. Yang pertama ada splash screen 4 detik, ini logo kami, aplikasi kami, Letreso. Saya akan mencoba menginput data nama. Siapa ya? Ngasal kali ya? Putri. Halo Putri. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ini yang dari get intent. Kemudian saya memilih mungkin stress meter dulu. Nah, dari sini dari menu dari kuis ini yang pertama, soal pertama pilihan ganda, terdapat pertanyaan, seberapa sering Anda kesal karena sesuatu yang tidak terduga? Tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau sangat sering. Nah, tiap jawaban ini mempunyai bobot masing-masing. Yang tidak pernah ini berbobot 0, kadang-kadang 1, sering 2, dan sangat sering 3. Kita pilih ngasal ya. Seberapa sering Anda merasa tidak mampu mengontrol hal-hal penting dalam hidup Anda? Seberapa sering Anda merasa gugup dan stres? Dan juga skornya nanti akan bertambah sesuai dengan bobot yang dimiliki oleh pilihan jawaban ini. Seberapa sering Anda merasa percaya diri dalam menangani masalah pribadi? Tidak pernah. Seberapa sering Anda merasa bahwa segalanya berjalan dengan baik? Seberapa sering Anda merasa tidak dapat mengatasi semua hal yang harus Anda lakukan? Seberapa sering Anda mampu mengendalikan hal-hal yang mengganggu Anda? Seberapa sering Anda marah karena hal-hal yang mengganggu Anda? Apakah jam tidur Anda normal di minggu ini? Nah, hasilnya akan muncul, yaitu tingkat stres Anda 13 skornya, yaitu sedang. Jadi tingkatannya 0 sampai 10 itu tingkat stresnya itu rendah, 11 sampai 20 itu tingkat stresnya sedang, sedangkan 21 sampai 30 itu tingkat stresnya tinggi. Oke, kemudian kita akan tips melihat menu selanjutnya, yaitu tips atasi stres. Ini menu tips atasi stres, yaitu ada meditasi, olahraga, menghirup aromaterapi, mendengarkan musik, menonton film, konsultasi ke psikolog. Back to home. Kita akan mencoba menu ini seperti ini. Oke. Asik. Mungkin itu saja dari saya, demo aplikasi Letreso kami. Mungkin akan ditutup oleh Rahel. Oke. Sekian presentasi dan demo aplikasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kiranya video presentasi ini dapat berguna juga bagi yang lain, dapat belajar juga dari aplikasi yang telah kami demokan. Juga untuk dosen kami pada mata kuliah Mobile Programming, yaitu Pak Rio Wirawan, dan juga teman-teman UPN dan Undana yang mengikuti program ini bersama kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.